Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sukacita bagi saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, tentunya masih bersama program Bible and Coffee. Kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan buat hari yang dahsyat, hari yang baru, hari yang Tuhan jadikan bagi kami. Kami mengucap syukur. Setiap kali kami melihat pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Saat yang indah ini kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, sampaikan sesuatu bagi kami supaya kami mengerti akan kebenaran, dan kami percaya kebenaran ini yang memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, keadaan takut, keadaan khawatir, dan tekanan demi tekanan yang menghampiri hidup seseorang akan sangat memungkinkan mulutnya, lidahnya uncontrol atau tidak terkendali, iya kan? Ini yang sering kali terjadi, saudara. Orang kalau udah takut pasti, aduh habis nih gua, aduh selesai hidup gua nih, aduh hancur nih, aduh berantakan nih. Itu karena udah tahu bahwa di hadapan dia ada sesuatu yang dia nggak bisa tidak bisa temukan atau tidak bisa hadapi gitu ya saudara ya. Nah, hal ini juga menimpa kehidupan umat Tuhan tatkala mereka keluar dari tanah Mesir, dan ketika mereka udah asik-asik jalan dalam pimpinan Tuhan dengan tiang awan di waktu siang, tiang api di waktu malam, ya kan? Tiba-tiba mereka menoleh ke belakang dan mereka melihat ada Firaun bersama dengan pasukan Mesir mengejar mereka. Panik mereka, takut mereka, saudara. Lalu ketika mereka takut, mereka ngeluarin kata-kata yang seharusnya tidak keluar dari mulut mereka. Dalam Keluaran pasal 14 ayat 11 dan ayat 12. Biar ini jadi pembelajaran buat setiap kita. Dalam Keluaran pasal 14 ayat 11 dan 12 bilang begini. Dan mereka berkata kepada Musa, ketika mereka ketakutan, saudara, ketika mereka lihat orang Mesir bersama dengan Firaun mengejar mereka, mereka bilang begini sama Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apa yang kau perbuat terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bahkan di ayat 12 bilang lagi, bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, jangan mengganggu kami, biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Lebih baik kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Saudara lihat ucapan mereka. Mereka berkata bahwa, oh ternyata Tuhan membawa kami keluar ke padang gurun, keluar dari tanah perbudakan untuk membuat kami mati di padang gurun ini. Oh, Tuhan bilang sesuai dengan ucapanku, ku buat seperti itu. Iya kan? Apa yang terjadi selanjutnya? Ya jelas, apa yang mereka ucapkan mereka alami, saudara. Mereka alami. Saudara lihat Bilangan 14 ayat 29 dan 30. Bilangan 14 ayat 29 30 bilang begini, di padang gurun ini, firman Tuhan bilang begini, di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat tanpa kecuali yang berumur 20 tahun ke atas. Generasi yang keluar dari Mesir, saudara. Ya, generasi yang keluar dari Mesir yang tercatat berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku, ayat 30. Bahwasanya kamu tidak akan masuk ke negeri dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu kepada kamu untuk didiami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Saudara lihat, hanya karena ucapan, kenapa bisa mengucap seperti itu? Karena ketakutan, akhirnya mulutnya nggak terkontrol, akhirnya mulutnya nggak terkendali. Akhirnya mengeluh sama Musa, bersungut-sungut sama Musa, yang padahal Musa cuma utusan Tuhan. Berarti mereka sedang mengeluh dan bersungut-sungut kepada Tuhan. Yang padahal, Tuhan bawa mereka keluar dari tanah perbudakan untuk membawa mereka masuk ke tanah yang berlimpah susu dan madunya. Mereka bilang, oh ternyata Tuhan bawa kami supaya kami mati di padang gurun. Oke, jadi sesuai dengan apa yang kau ucapkan. Terjadi, saudara. Jadi saya mau ajak setiap kita hari ini, sesulit-sulitnya kita, ya, sehancur-hancurnya kita,
Separah-parahnya kita dalam kita mengiring Tuhan, jangan sembarangan dalam mengucapkan sesuatu. Saudara ingat nggak kisah Ayub? Alkitab mencatat secara detail loh saudara, bahwa Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Kapan? Bukan saat keadaan nyaman. Pada saat semuanya diambil dari Ayub, bahkan istrinya ngajakin Ayub untuk pergi meninggalkan Tuhan, Ayub bilang, apa? Engkau berkata seperti perempuan tidak waras. Dalam hal itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya ajak setiap kita umat Tuhan, kalau engkau sedang menghadapi masa-masa sukar, engkau sedang mengalami kesulitan, engkau sedang mengalami penderitaan dalam engkau mengiring Tuhan, engkau sudah setia, engkau sudah beribadah, engkau sudah melakukan apa yang baik buat semua orang, tapi masih ada kesukaran, masih ada kesulitan, masih ada proses, masih ada padang gurun yang ada dalam kehidupan saudara dan saya. Please, jaga mulutmu, jangan sampai mengeluh, jangan sampai bersungut-sungut, karena apa yang kau ucapkan sudah dikasih dalam Tuhan akan terjadi dalam hidup sesuai dengan ucapanmu. Itu yang Tuhan sampaikan saudara. Jadi hari ini saya ajak setiap kita umat Tuhan, pikirkan terlebih dahulu sebelum kita mengucap. Sama-sama bilang sama saya, pikir dulu baru ngomong. Iya kan? Iya kan saudara? Kita pikir dulu kira-kira yang kita ucapkan ini keliru nggak di hadapan Tuhan. Mikir dulu, ada banyak orang gampang sekali latah karena ketakutan, karena khawatir, karena panik. Akhirnya mulai kata-katanya sembarangan gitu ya. Jadi stop mengeluh, stop bersungut-sungut, stop komplain, stop cari-cari siapa yang salah. Pakai mulut kita. Saudara dikasih dalam Tuhan. Tuhan bilang, firman Tuhan katakan, saudara dan saya punya kuasa dalam perkataan kita. Ya, ada kuasa. Karena itu pakai perkataan kita, pakai lidah kita, pakai mulut kita untuk memberkati, bukan mengutuk. Untuk memuji Tuhan, bukan untuk mengeluh ataupun bersungut-sungut. Karena apa yang kau sungutkan, apa yang kau keluhkan di hadapan Tuhan, saudara, Tuhan dengar loh. Tuhan dengar. Ya, jadi kalau kita sedang diproses hari-hari ini, sedang ada dalam padang gurun, bukan. Tuhan tidak menginginkan kehancuranmu sama seperti apa yang dikatakan umat Tuhan. Oh, yang Tuhan kehendaki membawa kami keluar supaya kami binasa, supaya kami mati di padang gurun. No. Hanya sekarang Tuhan sedang memproses hidupmu, melatih hidupmu, mendidik, mendewasakan hidupmu. Supaya engkau melihat hal-hal yang dahsyat bersama dengan Tuhan. Bersamaan dengan hal itu, jaga ucapanmu, jaga perkataanmu. Kalau sesuatu juga belum terjadi sesuai dengan apa yang kau inginkan, apa yang kau harapkan, apa yang kau doakan, jaga dalam mulutmu perkataan. Tetap bersyukur, tetap berterima kasih, tetap pakai mulut kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, tetap pakai mulut kita untuk bersaksi. Amin. Haleluya. Sesuai dengan ucapanmu. Itu yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan buat hari ini. Hari yang dimana Tuhan izinkan untuk kami mendengarkan firman-Mu. Kami belajar dari umat-Mu Tuhan. Ketika mereka diperhadapkan dengan keadaan sukar, kekhawatiran, ketakutan, maka ada hal-hal yang seharusnya tidak keluar dari mulut mereka itu keluar. Dan akhirnya berdampak kepada mereka. Hari ini kami diingatkan firman-Mu. Agar kami tetap selalu berjaga-jaga. Tuhan, jagai hati kami sehingga apa yang keluar dari mulut kami adalah apa yang memuliakan nama Tuhan. Hingga pada akhirnya melalui hidup kami nama Tuhan dipuji dan ditinggikan. Hamba berdoa buat umat-Mu ya Tuhan. Dalam mereka menjalani hari-hari hidup mereka mengalami masa-masa yang sedang tidak baik-baik saja. Biarlah keteguhan hati, kekuatan iman, pengharapan dari Tuhan terus ada dalam kehidupan mereka. Bahkan hamba berdoa dalam nama Yesus buat mereka yang sakit, dalam nama Yesus tergenapi firman-Mu, disampaikan firman, disembuhkan mereka. Kami terima dengan iman dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.